Salam perspektif baru. Saya Hayat Mansur kembali hadir menjadi host memandu acara favorit kita, wawancara khusus perspektif baru. Oke, sahabat perspektif baru, sektor pertanian penting dalam membangun kemandirian pangan suatu bangsa. Selain itu, pertanian juga telah terbukti menjadi salah satu sektor tangguh tumbuhan ekonomi suatu negara saat menghadapi tantangan pandemi COVID-19. Nah, hari ini kita membahas mengenai pertanian terintegrasi atau yang dikenal dengan permaculture. Narasumber kita adalah seorang petani, yaitu Wahyu Kurniawan, Ketua Kelompok Tani Baper Progresif di Probolinggo, Jawa Timur. Halo Bung Wahyu. Halo, selamat siang. Apa itu kelompok tani Baper Progresif? Silakan Mas Wahyu. Oke, di sini saya akan sedikit bercerita tentang sejarah Baper Progresif. Oke, Baper Progresif adalah kepanjangan dari Baper Bromo Authentic Permaculture karena kita terletak di kawasan wisata Gunung Bromo. Kemudian progresif kita juga ada kepanjangan sedikit Probolinggo Green Sustainable Integrated Farming. Di sini pertanian kita terintegritas. Jadi pertanian yang terpadu. Kita mengadopsi pertanian permakultur ini awalnya dari Yayasan IDEP Bali. Kemudian kita padukan dengan Bumi Langit yang sudah menerapkan permakultur di Indonesia. Jadi ada dua pertanian yang menerapkan sistem permakultur, yaitu Yayasan IDEP Bali dan Bumi Langit Yogyakarta. Kita mengadopsi untuk mengembangkan permakultur di Desa Ngepung karena kita ditunjuk oleh PT POMI sebagai binaan. Jadi desa kita berpotensi selain dengan petaninya, kita juga berpotensi dengan wisatanya. Jadi kita memiliki dua unggulan di desa kami, yaitu air terjun Watu Lawang dan air terjun Tribang. Di antara dua air terjun ini kita manfaatkan sebagai mikrohidro. Jadi kita mengambil energi listrik dari air terjun, kemudian kita alirkan di area baper. Setelah itu, untuk pemanfaatan listrik ini kita manfaatkan sebagai alat penerangan di setiap sudut area pertanian kita. Selain kita bertani di siang hari, kita manfaatkan lampu sebagai untuk menghiasi tanaman kita di malam hari. Oke, Mas Wahyu. Tadi dijelaskan bahwa kelompok tani Baper Progresif di Probolinggo ini menerapkan sistem pertanian permaculture. Apa sih sistem pertanian permaculture itu? Pertanian permaculture ini adalah pertanian yang terpadu. Kita melakukan pertanian yang telah dilakukan oleh nenek moyang kita, seperti kita bertani tanpa menggunakan pupuk kimia. Kemudian kita menggunakan alat tradisional seperti cangkul dan lain-lain. Jadi kita tidak menggunakan bajak dan tidak menggunakan pupuk kimia. Tolong dijelaskan apa saja jenis pertanian yang dikembangkan di sana, Mas Wahyu? Pertanian yang kita kembangkan di sana sekarang adalah berupa empon-empon, kemudian buah-buahan, dan bumbu dapur. Untuk selanjutnya, kita ingin mengembangkan jenis tanaman sayuran, tetapi kita terkendala dengan hama. Jadi kita mengembangkan tanaman yang tidak disukai hama, seperti jahe, cabai, kemudian buah-buahan yang jangka panjang. Ini kan penanaman ini untuk menghindari serangan dari hama. Apa itu hama yang mengancam pertanian di sana? Untuk hama kita sekarang di sana ada dua jenis, yaitu ada monyet, kemudian juga ada landak. Mereka menyerang ketika kita tidak ada di kebun. Jadi setiap hari kita harus jaga. Untuk tanaman cabai dan jahe sendiri kebetulan tidak disukai. Oke, Mas Wahyu, tadi Anda menjelaskan bahwa salah satu tantangan bertani di sana untuk pertanian permaculture adalah hama.
Dan tadi hamanya disebutkan ada monyet, ada landak. Apakah banyak itu hama monyet dan landak tersebut, dan mengapa di wilayah tersebut sampai ada monyet dan landak segala? Untuk hama sendiri, akibat dari penebangan pohon yang berbuah di hutan. Akibatnya mereka tidak dapat pakan di hutan, kemudian menyerang kebun kita. Untuk kita sendiri, antisipasi dari hama-hama tersebut, kita menggunakan pengendalian hama tapi tidak berburu. Seperti kita memiliki program penghijauan hutan dengan tanaman pakan yang sesuai dengan hutan tersebut. Jadi kita menebar biji-bijian di hutan untuk menumbuhkan calon pohon regenerasi. Kebetulan hutan kami hutan lindung, tetapi pakan untuk hama tersebut sudah tidak ada. Kemudian menyeranglah ke kebun kami. Oke, jadi karena ada hama landak dan kera tersebut, karena memang di situ pertaniannya berbatasan dengan wilayah hutan ya. Oke, tadi untuk menghindari serangan hama berupa monyet dan landak, petani di sana menanam cabai dan jahe. Nah, bukan sayur-sayuran. Nah, apakah dari sisi nilai ekonomi tersebut tetap menguntungkan bagi petani di sana, Mas Wahyu? Untuk hasil produksi kami sementara kita jual berupa olahan. Jika kita menjual hasil tani tersebut dengan cara mentah, kita kurang memiliki nilai jualnya. Karena yang mematok harga bukan kami, tapi pengepul. Akhirnya kita punya inisiatif untuk mengolah hasil pertanian kita menjadi olahan dalam kemasan. Seperti jahe kita olah sebagai permen jahe, kemudian ada minuman yaitu poka instan. Itu bahan utamanya jahe. Untuk cabai sendiri kita olah menjadi tepung atau bubuk cabai. Nah, dari mana Anda dan rekan-rekan petani di sana memiliki kemampuan atau keterampilan untuk mengolah jahe, mengolah cabai, dan sebagainya? Kita dibimbing oleh dinas seperti dinas UMKM. Kemarin kita dibina melalui pelatihan-pelatihan seperti pengolahan hasil ternak, hasil pertanian, kemudian kerajinan. Jadi kita mengembangkan olahan jahe ini sebagai andalan di Baper. Selain pertanian, di sana juga Anda dan rekan-rekan petani mengembangkan peternakan. Apa jenis peternakan yang dikembangkan di sana? Jenis peternakan yang kita kembangkan di sana ada unggas dan ruminasia. Untuk unggas kita peternak burung puyuh dan ayam. Burung puyuh petelur kita kebetulan kelompok mendapat support berupa hibah dari dinas peternakan. Kemudian teman-teman ada yang berinisiatif untuk memelihara ayam. Untuk selanjutnya ini ada ternak ruminasia berupa sapi dan kambing untuk persiapan hewan kurban. Di sini pertanian kita pertanian terpadu. Jadi sisa pertanian kita buat pakan maggot. Jadi dari maggot kita putar untuk pakan ayam. Kemudian untuk ayam sendiri menghasilkan 2 jenis, telur dan daging. Kemudian untuk sapi kita ada 2 jenis sapi yaitu sapi perah dan sapi pedaging. Untuk sapi pedaging kita menggunakan pakan fermentasi yang kita olah sendiri. Kemudian untuk sapi perah kita juga ada bahan alami. Jadi cuma makan rumput. Untuk tambahan konsum kita gunakan biji-bijian. Permaculture ini atau pertanian terpadu ini tidak hanya bermanfaat untuk mewujudkan ketahanan pangan dan tentu saja kelestarian lingkungan,
Nah, tapi juga ini bermanfaat untuk menjadi wisata alternatif. Nah, bagaimana permaculture di sana dihubungkan dengan ekowisata atau wisata yang lestari? Silakan Mas Wahyu. Oke. Mengenai eduwisata, jadi di lahan kita sudah menyiapkan lahan yang untuk kita jadikan untuk wisata ke depannya. Salah satu contoh, di sana kita menyiapkan sebidang lahan untuk kita jadikan outbound. Kemudian untuk selanjutnya ada kolam pancing, dan yang paling menarik adalah air terjunnya. Jadi di sana kita mengembangkan wisata dan bertani. Untuk air terjun sendiri kita manfaatkan sebagai mikrohidro, pembangkit listrik tenaga air, yang dimana kita menghasilkan listrik untuk mencukupi listrik yang kita butuhkan di lahan kami. Kita dapat bertani di malam hari menggunakan sistem pertanian di malam hari. Kemudian selain itu untuk edukasi di lahan, kita dapat memerah kambing dan sapi. Selanjutnya untuk petik buah dan sayur. Oke, untuk wisata edukasi ini, jam berapa pengunjung mulai bisa datang ke sana dan sampai jam berapa? Untuk pengunjung yang datang, selanjutnya kita buka jam 7 pagi sampai jam 4 sore. Kemudian kita break sebentar untuk istirahat jam setengah 7 sampai jam 9 malam. Jadi kita batasi untuk selanjutnya tutup. Nah, berapa harga tiketnya untuk setiap orang yang datang berkunjung untuk menikmati wisata edukasi ini? Untuk tiket sementara kita tidak menentukan atau tidak mematok harga. Jadi di sana hanya kita siapkan lahan penitipan kendaraan. Untuk sementara free. Next, kalau sudah ada beberapa wahana mungkin bisa kita patok tiket. Nah, salah satu wahana itu adalah tadi Anda sebutkan di sana ada mikrohidro atau energi terbarukan. Nah, itu siapa yang menggagas mikrohidro tersebut? Untuk mikrohidro sendiri, kita dibangunkan oleh PT POMI, Python Energy, di mana di sana kita bukan hanya menikmati hasil listriknya, tapi kita di sana bisa belajar juga bagaimana merawat alam sekiranya air tetap hidup dan listrik tetap hidup. Apa manfaat yang paling dirasakan saat ini oleh Anda dan rekan-rekan petani di sana dengan adanya permaculture yang didukung oleh program CSR perusahaan tadi? Oke, manfaat yang kita dapatkan pertama sangat banyak, Bapak. Jadi pertama, kita mendapatkan peluang kerja. Kemudian selanjutnya teman-teman juga dapat ilmu dan penghasilan tambahan berupa penjualan hasil pertanian. Kemudian untuk warga sendiri juga mendapat hasil dari teman-teman berupa tamu yang ingin sekedar menginap, jadi kita sementara inapkan di warga. Terima kasih Mas Wahyu atas penjelasannya. Jadi sebagai penutup, saya hanya mengingatkan bahwa pertanian bisa dikembangkan dengan beragam sektor, termasuk dengan pariwisata edukasi. Sampai jumpa di wawancara perspektif baru berikut.